Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 8 belajar menempa. Tunggu sebentar. Tang Ziran memanggil Tang Wulin. Apa itu ayah? Tang Ziran menepuk kursi di sampingnya. Datang dan duduklah. Ayah punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Oh, Tang Wulin pergi, duduk di samping ayahnya sambil menatapnya dengan curiga. Tang Ziran berkata, "Nak, kamu memilih jalan untuk menjadi master jiwa sehingga ayah akan mendukungmu. Namun, Anda harus memahami bahwa Anda akan menghadapi banyak tantangan. Ini tidak hanya mencakup studi Anda, tetapi juga di rumah. Setelah master jiwa berkultivasi ke peringkat 10, mereka akan membutuhkan cincin jiwa untuk menerobos. Di masa lalu, Anda bisa mendapatkan cincin jiwa dengan berburu binatang buas. Namun, 10.000 tahun kemudian, yaitu sekarang, kami telah menemukan melalui penelitian bahwa jiwa roh lebih tinggi daripada cincin jiwa. Faktanya, jiwa roh tingkat tinggi dapat memiliki kemampuan untuk tumbuh, terlebih lagi, mereka dapat diproduksi secara artifisial. Dengan demikian, jiwa roh setara dengan cincin jiwa. Berbagai tingkatan jiwa roh dapat memberikan seorang guru jiwa dengan satu atau lebih cincin jiwa. Namun, bagi kami orang biasa, kami hanya dapat membelinya dari pagoda roh. Ayah tidak bisa berbuat apa-apa dengan upah saya yang sedikit. Saya membuat hanya cukup untuk menafkahi rumah tangga kami. Namun, dengan tambahan na-er dan seberapa banyak kalian berdua makan, ayah akan kesulitan untuk membeli bahkan jiwa roh kelas terendah untuk Anda ketika Anda mengembangkan kekuatan jiwa peringkat 10. Ada dua metode untuk mendapatkan jiwa roh dari pagoda roh. Yang pertama adalah menjadi master jiwa yang jenius dengan kecepatan kultivasi yang sangat cepat. Para jenius itu akan diberikan jiwa roh pertama mereka secara gratis. Namun, jelas bahwa Blue Silver Grace Anda tidak akan memenuhi syarat untuk kesempatan itu. Oleh karena itu, kita hanya memiliki metode kedua untuk membeli satu. Tang Wulin tercengang mendengar kata-kata ayahnya. Dia tidak pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Tepat sekali, Soul Master membutuhkan cincin jiwa. Cincin jiwa dapat diperoleh dari makhluk jiwa atau dari jiwa roh. Soul Beast sangat langka sekarang, membuatnya sangat sulit untuk mendapatkan cincin jiwa bermutu tinggi dari mereka. Satu-satunya pilihannya adalah membeli satu. Sebagai seorang anak berusia 6 tahun, konsepnya tentang uang masih sangat lemah, namun masalah uang kini dipaksakan kepadanya. Apa yang harus saya lakukan, ayah? Tang Ziran tertawa getir, ini adalah sejauh mana kemampuan ayah. Dalam beberapa tahun ke depan, ayah akan bekerja keras untuk mendapatkan cukup uang untuk setidaknya membantu Anda sedikit. Namun, Anda masih harus mengandalkan upaya Anda sendiri. Apakah kamu masih ingat Paman Mang Tian? Aku ingat, bukankah dia yang mengunjungi kita sebelumnya? Gambar seorang pria paruh baya tinggi dan kasar muncul di benak Tang Wulin. Tang Ziran berkata, Paman Mang Tian adalah pandai besi yang luar biasa. Saya telah memberitahu dia tentang keadaan kami dan dia berkata bahwa dia dapat memberi Anda kesempatan untuk magang di bawah bimbingannya. Selama 2 jam setiap hari, selama 3 bulan ke depan, dia akan mengajari Anda. Jika Anda dapat memalsukan beberapa hal sederhana setelah 3 bulan, maka Anda akan dapat menghasilkan uang. Mata Tang Wulin berbinar. Saya ingin melakukannya ayah. Kapan saya bisa mulai? Tang Ziran memandangnya dengan penuh arti dan berkata, tempa adalah profesi yang sangat sulit. Apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Tang Wulin mengangguk. Aku bisa melakukan itu. Saya akan mendapatkan uang untuk membeli jiwa roh sendiri. Tang Ziran tersenyum menanggapi. Baik, Anda dapat pergi dan mencobanya. Jika tidak cocok untuk Anda, maka Anda bisa berhenti. Baik, aku akan pergi bermeditasi lalu ayah. Setelah Tang Wulin kembali ke kamarnya, setetes cairan jatuh ke bahu Tang Ziran. Dia menoleh untuk melihat istrinya yang berlinang air mata. Wulin masih sangat muda, kenapa kamu harus melakukan ini? Jika kita hidup hemat, kita harus bisa membantunya menabung sejumlah uang untuk jiwa roh. Kata Lang Yue, tersedak oleh emosi. Dia tidak pernah melawan, menentang suaminya sebelumnya, tapi kali ini. Tang Ziran menghela nafas. Benar-benar terlalu sulit untuk menjadi master jiwa dengan rumput Blue Silver. Blacksmithing adalah sebuah keahlian, Lin Lin masih muda namun memiliki karakter yang kuat. Pandai besi bisa lebih dari sekadar menempa logam, tetapi juga bisa berfungsi untuk melunakkan dirinya sendiri dalam prosesnya.
Jika dia benar-benar dapat bertahan melalui kesulitan ini, dia akan memiliki cara lain untuk menghasilkan uang ketika dia besar nanti. Lebih jauh, dia bisa memuatkan dirinya sendiri. Ini benar-benar memiliki terlalu banyak keuntungan dan tidak ada kerugian baginya. Anda juga memahami keadaan kami. Saya hanya takut suatu hari nanti, kami akan. Tentu akan sangat bagus jika Lin Lin berhasil mendapatkan persetujuan Mang Tian, status pekerjaannya akan lebih tinggi dari milikku. Keesokan paginya, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya dan Na-Er, Tang Wulin bergegas ke sekolah dengan semangat tinggi. Setelah semalaman bermeditasi, Tang Wulin merasa lebih dekat dengan rumput Blue Silver. Keintimannya sampai pada titik di mana dia mendapatkan perasaan berani dan ramah terhadapnya. Soul Master tidak belajar tentang topik Soul Master setiap hari. Sebaliknya, mereka berganti-ganti antara topik Master Jiwa dan kelas budaya. Hari ini giliran kelas budaya. Tang Wulin sangat pintar. Dia mendengarkan ceramah dengan sungguh-sungguh dan bahkan mendapat pujian dari guru budayanya. Kenapa ibu datang menjemputku? Di mana Na-Er? Setelah akhir hari sekolah, Tang Wulin disambut dengan pemandangan Lang Yue. Seutas penyesalan hadir di mata Lang Yue. Dengan langkah cepat, dia berjalan dan menggendong putranya. Cepatlah dan biarkan aku turun, ibu. Saya sudah besar. Kamu membuatku malu di depan teman sekelasku. Lang Yue tertawa terbahak-bahak, tidak peduli seberapa besar dirimu, kamu akan selalu menjadi putraku. Aku di sini untuk membawamu ke Paman Mang Tian. Apakah Anda benar-benar ingin belajar pandai besi? Tang Wulin mengangguk, tepat sekali. Ayah berkata bahwa pria hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Saya ingin mendapatkan uang untuk jiwa-jiwa saya sendiri. Lang Yue meletakkan putranya dan berjongkok di depannya. Nak, jika kamu tidak dapat bertahan melalui 10 juta kesulitan, maka ibu akan menemukan pekerjaan untuk membantumu membeli jiwa roh. Tidak, saya ingin mendapatkan uang sendiri. Tang Wulin dengan tegas berkata. Lang Yue berjuang melawan air matanya sendiri, sebaliknya, dia berulang kali mencium wajah putranya. Baik, mari kita pergi. Pada dasarnya, kota Glorybound besar tetapi tidak perlu menggunakan kendaraan. Setelah berjalan sekitar 20 menit, Lang Yue dan Tang Wulin tiba di depan pintu bengkel yang agak besar. Bagian luar bengkel tampak agak kumuh. Di atas, 3 kata tertulis. Bengkel Mang Tian. Bahkan ketika mereka berada di depan pintu, bau logam menyengat lubang hidung mereka. Lang Yue menekan bel pintu, dan tidak lama kemudian pintu terbuka. Berdiri di ambang pintu adalah seorang pria parubaya. Pria parubaya itu tinggi dan berkulit gelap. Dengan jenggot lebatnya, dia tampak agak galak dan tangguh. Adik perempuan telah tiba, suaranya yang dalam rendah dan kuat. Mendengarkannya, Tang Wulin merasakan sedikit desas-desus. Paman Mang Tian, dia dengan sopan menyapa pamannya, yang dia temui beberapa kali sebelumnya. Mang Tian tanpa ekspresi mengangguk. Menoleh ke Lang Yue dia berkata, adik perempuan harus kembali dulu, kamu bisa menjemputnya 2 jam kemudian. Kakak Mang Tian, terima kasih atas masalah Anda. Lang Yue, sedikit tidak mau, berpisah dengan putranya, menatapnya untuk terakhir kali. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia mengertakkan gigi dan menahan diri. Soul Land 3 Chapter 9. Chapter 9 berbakat. Masuklah, kata Mang Tian kepada Tang Wulin. Oh. Tang Wulin mengikuti Mang Tian ke aula kacau bengkel. Aula itu dipenuhi dengan segala macam komponen logam yang hampir tidak bisa dikenali Tang Wulin. Sebagian besar dari ini kemungkinan merupakan komponen untuk mesin jiwa. Mang Tian tidak berhenti saat dia berjalan lebih dalam ke bengkel, menyebabkan Tang Wulin mempercepat langkahnya. Toko itu tidak besar atau kecil. Setelah melewati aula, Mang Tian membawa Tang Wulin ke salah satu kamar dalam. Di dalam ruangan itu ada meja kerja, yang hampir lebih tinggi dari Tang Wulin. Mang Tian berhenti di sini, berbalik menghadap Tang Wulin. Tahukah kamu apa itu tempa? Bingung, Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Mang Tian dengan acuh tak acuh berkata, sebenarnya, saya tidak ingin menerima Anda pada awalnya. Anda terlalu muda, sama sekali tidak cocok untuk menempah. Namun, ayahmu bertekad agar aku memberimu kesempatan. Jika saya tidak menemukan Anda dapat diterima, maka Anda harus pergi. Ketika itu terjadi, jangan tinggal di sini dan menangis tanpa henti, mengerti? Aku tidak akan menangis, Paman Mang Tian, jawab Tang Wulin menantang. Ini adalah tugasmu hari ini, kata Mang Tian sambil menunjuk ke samping. Di sampingnya ada meja logam setinggi 1/2 meter. Di atas meja ada sebongkah logam bundar dan di bawahnya ada layar mesin jiwa.
Mang Tian mengambil dua palu logam kecil dari samping dan mengulurkannya ke Tang Wulin. Kamu lihat bongkahan logam itu. Gunakan palu ini untuk memukulnya 1000 kali. Layar akan menampilkan jumlah hit dengan kekuatan yang cukup. Ini akan membutuhkan semua kekuatan Anda untuk mengayunkannya. Jika Anda dapat menyelesaikan tugas ini, saya akan memberitahu Anda apa itu tempah. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya, maka Anda tidak harus datang ke sini besok. Setelah berbicara, dia meletakkan dua palu di tangan Tang Wulin sebelum berbalik dan berjalan pergi. Pegangan palu logam berukuran sekitar 1/3 meter dengan kepala silinder yang panjangnya setengah kaki dan diameter 10 cm. Beratnya masing-masing sekitar 5 kg. Untuk anak berusia 6 tahun, ini sama sekali tidak ringan, apalagi fakta bahwa dia harus mengayunkannya ribuan kali. Tang Wulin telah melihat palu dengan ekspresi pahit, tetapi ketika dia mengambil palu dari Mang Tian, dia kagum mengetahui bahwa palu itu tidak terlalu berat. Apakah itu berlubang? Paman Mang Tian terlihat sangat galak di luar, tapi sebenarnya dia sangat baik. Tang Wulin tersenyum untuk menyampaikan pemahamannya dan mengayunkan palu di tangan kanannya ke atas bongkahan logam. Bang! Logam itu meledak dan dia melompat karena terkejut. Layar jiwa di bawahnya diaktifkan, menampilkan angka 1. Dia mengangkat palu di tangan kirinya dan menghancurkannya dengan keras. 2. Ini tidak terlalu sulit, Tang Wulin berpikir saat dia mulai mengayunkan tangannya dengan ritme yang stabil. Bang, 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 bang. Angka-angka di layar meningkat tanpa henti seiring dengan dentuman yang terus-menerus. Tidak ada palu yang goyah sama sekali, karena Tang Wulin tidak merasa mereka terlalu membebani. Sepasang palu terus-menerus memukuli gumpalan logam, dan sebagai gantinya, angka di layar tetap naik. Setelah memalu untuk ke-100 kalinya, Tang Wulin sudah mulai berkeringat. Pada usia 300, lengannya mulai terasa sakit. Saya harus bertahan. Ayah bilang begitu. Saya harus bertahan. Tang Wulin terus mengayunkan sepasang palu, menahan rasa sakitnya. Pada usia 500, rasa sakit berubah menjadi sakit, tetapi dia melanjutkan seperti sebelumnya dan bertahan dengan seluruh kekuatannya, menolak untuk berhenti. Saat rasa sakit di ototnya meningkat, lengan Tang Wulin berubah menjadi merah padam, tetapi dia hanya mengatupkan giginya, mendorong rasa sakitnya. Dia mengulangi pada dirinya sendiri, saya harus melakukan yang terbaik untuk belajar menempa dan mendapatkan uang untuk membeli jiwa roh. Dengan begitu aku bisa membuat ayah dan ibu bahagia, dan melindungi Na-Er. Pada tanda 700, dia bahkan tidak bisa merasakan lengannya ketika dia mengangkatnya dan kecepatan palu jauh lebih lambat. Sama seperti sebelumnya, dia mengatupkan giginya dan bertahan. Keringatnya praktis berubah menjadi kuah, membuat seragam sekolahnya menempel di tubuhnya. Keringatnya menetes seperti air terjun, dan Tang Wulin merasa tulang punggungnya mati rasa. Seluruh tubuhnya gemetar seolah-olah dia disetrum listrik. Sakit aslinya mereda, dan palu terasa sedikit lebih ringan. Bang, bang, bang. Dia melanjutkan untuk menyerang 300 kali terakhir dengan lebih mudah daripada awal. 1000. Hanya setelah mencapai tujuan yang ditetapkan Mang Tian untuknya, Tang Wulin menurunkan palu. Saat dia terengah-engah, Tang Wulin bisa merasakan sakit yang tak terkatakan dari telapak tangannya dan lengannya membengkak sehingga tidak bisa dikenali. Terlepas dari ini, dia merasa segar secara tak terduga. Mate rasa di tulang belakangnya menyebar ke 7 tulang belakangnya dan kembali ke tulang punggungnya dalam siklus, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Apa yang tidak dia sadari adalah pola urat keemasan yang menyertai mate rasa yang dia rasakan di tulang punggungnya. Baru setelah 5 menit dia bisa mengatur napas. Paman Mang Tian, aku sudah selesai. Tang Wulin mencari Mang Tian untuk waktu yang lama sebelum menemukannya di sebuah ruangan, mengutak-atik beberapa komponen. Mang Tian menatapnya kosong. Dia melirik arlojinya dan menemukan bahwa baru setengah jam sejak dia meninggalkan Tang Wulin untuk tugasnya. Kamu sudah selesai memalu itu? Iya, Tang Wulin mengangguk. Mang Tian tidak menanyainya lagi setelah melihat penampilannya yang berkeringat. Dia lebih suka membiarkan fakta berbicara sendiri. Setelah berdiri, dia membawa Tang Wulin kembali ke kamar sebelumnya. 1000. Nomornya ditampilkan di layar. Mang Tian telah memasang layar sendiri, secara alami, tidak mungkin bagi anak berusia 6 tahun untuk menipu. Namun hasilnya masih sulit dipercaya. Kedua palu logam tidak bisa dianggap berat baginya, tentu saja, tapi juga tidak berlubang. Setiap palu benar-benar beratnya 5 kg, dan bahkan lengan pria dewasa pun akan terlalu mate rasa dan lemas untuk diangkat setelah 1000 ayunan.
Selain itu, akan sangat sulit bagi mereka untuk menyelesaikannya hanya dalam waktu setengah jam, apalagi seorang anak berusia 6 tahun. Tes yang diberikan Mang Tian padanya hanyalah cara untuk menolaknya dengan bijaksana. Hubungannya dengan Tang Ziran cukup bagus, jadi dia tidak bisa langsung menolak. Bagaimanapun, dia tidak ingin menginstruksikan seorang anak berusia 6 tahun yang dia anggap tidak cocok untuk dipalsukan. Tapi di depan matanya, palu itu beberapa kali lagi untukku. Jangan berhenti kecuali aku menyuruhmu. Mang Tian berkata dengan berat. Iya, Tang Wulin mengambil palu itu sekali lagi. Setelah beristirahat sejenak, rasa sakit di lengannya sudah berkurang. Bang, 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 setiap serangan dilakukan tanpa teknik apapun, atau bahkan leverage. Dia hanya mengandalkan kekuatan untuk memalu gumpalan logam. Hanya setelah beberapa kali, Mang Tian dapat memastikan dengan matanya sendiri, berdasarkan pengalaman masa lalunya, bahwa kekuatan anak ini cukup untuk menumbuk gumpalan logam sepenuhnya. Apakah ini jenius legendaris? Soul Land 3 Chapter 10 Aku akan melindungimu di masa depan. Kualifikasi seorang jenius secara alami berbeda tergantung pada usia seseorang. Seorang anak berusia 6 tahun yang mampu mengayunkan palu logam ribuan kali, dia benar-benar layak disebut jenius. Namun, Mang Tian tidak menyuruhnya berhenti. Sebagai gantinya, dia berdiri di samping dan diam-diam menyaksikan Tang Wulin terus memalu. Gerakannya langsung dan kuat. Namun, tidak ada mitigasi kekuatan rebound dalam tekniknya, semua itu diambil oleh lengannya. 50 kali, 80 kali, 100 kali. Keringat mulai mengalir keluar sekali lagi dan rasa sakit yang dia rasakan sekarang jauh melebihi rasa sakit sebelumnya. Kedua lengannya memanas. Setiap kali dia memaksakan diri, kulit kepalanya mulai membengkak. Namun, Tang Wulin masih terus mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit karena dia tidak pernah berhenti memalu. Setelah memalu 150 kali, tubuh Tang Wulin mulai bergoyang. Penglihatannya kabur, kedua lengannya bengkak dan sakit sampai terasa asing baginya, namun dia terus bertahan dengan gigi terkatuk. Saya bisa bertahan. Saya bisa mengatasi ujian ini. Aku laki-laki. Ketekunan akan menghasilkan kemenangan. Tang Wulin bahkan tidak bisa menghitung berapa kali dia mengayunkan palu ketika Mang Tian akhirnya memanggilnya untuk berhenti. Jika Mang Tian tidak mendukungnya, dia akan jatuh ke lantai. Saat dia mengambil palu dari tangannya, Mang Tian dengan jelas melihat tangan Tang Wulin telah aus oleh palu dan menjadi bengkak. Master Blacksmithing yang galak akhirnya tergerak. Bukan hanya karena bakat bawaan Tang Wulin, tetapi ketekunannya juga. Kekuatannya masih bisa dilatih nanti, tapi untuk tekad yang tak tergoyahkan untuk tampil pada anak berusia 6 tahun, itu benar-benar terlalu berharga. Kalian berdua telah membesarkan anak yang baik. Saya akan menerima dia sebagai murid saya. Mulai besok dan seterusnya, mintalah dia datang setiap hari pada waktu yang sama seperti hari ini. Setelah Anda di rumah, oleskan salep ini di lengannya. Ketika Lang Yue datang untuk mengambil Tang Wulin, dia disambut dengan ekspresi lembut Mang Tian saat dia melewati sebotol salep. Setelah 1 jam istirahat, Tang Wulin sudah mendapatkan kembali kekuatannya. Hanya saja lengannya terlalu sakit untuk mengangkatnya. Penjelasan Mang Tian tentang penempaan masih tertinggal di benaknya. Apa itu penempaan? Penempaan dan pengecoran sama sekali berbeda. Pengecoran hanya membutuhkan cetakan, dan setelah itu, penggunaan mesin untuk menggiling bentuk yang diinginkan. Itu adalah casting. Untuk penempaan, dibutuhkan seorang pandai besi untuk memalu sendiri logam tersebut dari awal hingga akhir. Tentu saja, Anda dapat menggunakan mesin untuk menumbuk logam dan menempanya, tetapi logam adalah benda hidup. Mesin tidak akan pernah bisa menangkap urat logam. Jadi, semua komponen mesin kelas 1 dibuat oleh pandai besi. Pandai besi yang baik adalah pengrajin sejati yang memiliki status tidak kurang dari master jiwa. Spirit Master dan Machine Master, itulah impian semua anak laki-laki. Aduh, Tang Wulin berteriak kesakitan ketika Lang Yue menarik tangannya. Saat itulah Lang Yue menemukan luka di telapak tangan putranya. Astaga, dia melakukan ini padamu. Air mata mengalir dari matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa putranya akan sangat menderita hanya dalam 2 jam. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan menjawab, dia tidak melakukan apapun. Paman Mang Tian menguji saya dan saya lulus. Bukankah aku ibu yang kuat? Jangan menangis. Tidak sakit. Mari kita pulang, kata Lang Yue saat dia menyeka air matanya dengan mata penuh kesedihan. Tidak ada yang salah, Bu. Nyatanya, saya sangat senang. Saya lulus ujian Paman Mang Tian. Apakah kamu tidak senang untukku? Bukankah ini rasa pencapaian yang dibicarakan ayah?
Saya senang, saya sangat senang. Lang Yue menepuk kepala putranya dan sekali lagi, tetesan air mata berkilauan muncul di matanya. Begitu mereka kembali ke rumah dan melewati pintu, Tang Wulin melihat Na-Er duduk di samping. Dengan terpental, dia segera berlari ke arahnya sementara Lang Yue pergi ke dapur untuk memasak makan malam. Na-Er, tahukah kamu? Saya lulus ujian Paman Mangtian hari ini sehingga saya bisa belajar cara memalsukan darinya sekarang. Tunggu kakak mendapatkan uang dengan menempa, maka saya bisa menabung untuk membeli roh jiwa. Aku juga bisa membelikanmu makanan. Dengan temperamen seorang anak kecil, dia sudah melupakan rasa sakit di lengannya saat dia berbicara tentang pencapaiannya kepada Na-Er. Na-Er dengan sungguh-sungguh mendengarkan, tetapi matanya sesekali menunjukkan sedikit kekosongan. Na-Er, kamu benar-benar tidak ingat apa-apa tentang keluargamu. Setelah dia selesai berbicara tentang pencapaiannya, dia menanyakan pertanyaan yang selama ini mengintai di benaknya. Na-Er menggelengkan kepalanya. Saya benar-benar tidak ingat. Saya hanya ingat bahwa nama saya Na-Er. Yang lainnya tidak jelas. Kakak Lin, apakah aku bodoh? Tang Wulin buru-buru menjawab, tidak. Tentu saja Anda tidak bodoh, Na-Er. Tidak masalah jika Anda tidak dapat mengingatnya. Ini rumahmu sekarang. Ayah dan ibuku adalah ayah dan ibumu. Kamu adalah adik perempuanku. Na-Er menatapnya, saat dia secara bertahap mengungkapkan senyuman manis. Ini adalah pertama kalinya dia tersenyum sejak dia datang ke rumah mereka. Wow, senyummu sangat cantik, Na-Er. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia, kakak akan bekerja keras untuk menjadi master jiwa, lalu aku akan bisa melindungimu di masa depan. Baiklah, iya. Ketika Tang Ziran kembali, makan malam sudah disiapkan. Ziran, ikut denganku. Silakan makan dulu, anak-anak. Dengan penampilan yang tenang, Lang Yue melirik Tang Ziran sebelum menuju ke kamar mereka. Tang Ziran dengan bingung menatap putranya dengan tatapan ingin tahu. Sebagai balasannya, Tang Wulin mengangkat bahu, menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu apa yang terjadi dengan ibunya. Tang Ziran buru-buru mengikuti Lang Yue ke kamar mereka, lalu Lang Yue menutup pintu. Kami akan makan dulu, Na-Er. Apakah kamu tidak lapar? Menghitung berapa banyak camilan yang mereka makan sebelumnya, Lang Yue memastikan untuk memasak banyak makanan hari ini. Na-Er jelas tidak memiliki hambatan dalam hal makan. Dia mengangguk dan mulai makan dengan lahap. Setelah dia makan sebentar, dia memperhatikan bahwa Tang Wulin tidak bertindak sama seperti hari sebelumnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya, dan menemukan bahwa dia dengan menyedihkan berbalik dan memutar tubuhnya dengan wajah sedih. Kakak, ada apa? Na-Er dengan tajam bertanya. Lengan saya benar-benar sakit setelah tes saya. Saya tidak bisa membesarkan mereka sama sekali. Tang Wulin sangat lapar akhir-akhir ini, dengan tambahan pekerjaannya setelah sekolah, orang hanya bisa membayangkan kerinduannya akan makanan sekarang. Na-Er berkedip beberapa kali. Kalau begitu aku akan memberimu makan. Iya, baik, Tang Wulin berkata dengan gembira. Dengan gerakan gemetar, Na-Er dengan canggung memberi makan Tang Wulin sesendok demi sesendok. Dua anak, yang satu berusia 6 tahun dan yang lainnya berusia 5,5 tahun, menikmati kebersamaan satu sama lain dengan kenaifan masa muda. Di rumah mungil ini, suasananya juga membuat lampu tampak lebih lembut. Na-Er, kamu yang terbaik. Solen 3 chapter 11 pemulihan mengagumkan. Keluar dari pertanyaan, tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak akan membiarkan Lin Lin bekerja di bawah Mang Tian lagi. Menahan emosinya untuk mencegah kedua anak di luar mendengar, Lang Yue menahan tangisnya. Setelah mendengar pikiran Lang Yue, Tang Ziran tidak dapat menjawab. Dia hanya bisa berdiri diam di sana, hatinya dipenuhi rasa sakit. Tanpa melalui tebal dan tipis, bagaimana seseorang bisa melihat pelangi? Tidak ada yang bisa sukses hanya dengan melakukan apa yang dia inginkan. Ah Yue, sungguh menyakitkan hatiku mengetahui bahwa Lin Lin harus menanggung kesulitan ini. Tapi jika dia tidak menanggungnya sekarang, maka dia akan menghadapi lebih banyak kesulitan saat dia besar nanti. Ketika saya mengunjungi Mang Tian hari itu, saya tahu bahwa dia tidak mau. Dia memiliki kebanggaan sebagai pandai besi ahli, namun Lin Lin bisa mendapatkan persetujuannya. Apakah Anda mengerti betapa luar biasanya putra kami? Putra kami ini benar-benar kejutan yang sangat menyenangkan. Dalam perjalanan pulang setelah bekerja, Mang Tian memberitahuku sesuatu. Dia memberitahu saya bahwa putra kami sangat berbakat, bahwa dia memiliki bakat yang saleh. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menyamai manusia biasa dan yang lebih terpuji adalah tekad Lin Lin.
Dengan Blue Silver Grace sebagai jiwa bela dirinya, peluangnya untuk menjadi master jiwa yang kuat hampir tidak ada, tetapi jika dia mampu menjadi pandai besi yang luar biasa, setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang pakaian atau makanan selama sisa hidupnya. Anak kita tidak lemah, jadi bagaimana kita sebagai orang tuanya bisa menunjukkan kelemahan? Kita harus mendukung dan mendorongnya. Selain itu, saya yakin bahwa sebagai pandai besi bintang 6, Mang Tian pasti akan dapat mengajar muridnya dengan tepat. Dia pasti tidak akan menyakiti anak kecil. Mari kita biarkan Lin Lin mencobanya, oke. Jika ternyata dia benar-benar disakiti, maka aku akan mencegahnya melanjutkan dengan segala cara yang mungkin. Lang Yue berkompromi pada akhirnya. Jelas baginya bahwa dia dan suaminya menyayangi putra mereka, dan alasan Tang Ziran telah meyakinkannya. Ketika keduanya kembali ke ruang tamu, mereka melihat Tang Wulin duduk di sana, dengan penuh semangat mengunyah makanannya sambil menyeringai ketika dia melihat Na-Er di sampingnya. Dia memberinya makan sesendok sekali. Tang Ziran dan Lang Yue tidak bisa membantu tetapi tercengang dan terkejut dengan pemandangan ini. Dua anak yang cantik sedang duduk di sana berseri-seri dengan pancaran cahaya yang kuat. Seolah-olah mereka tiba-tiba tersandung ke dalam pemandangan yang sangat harmonis. Tang Ziran bergumam pada dirinya sendiri, kalau begitu kita akan mengadopsi anak ini. Tumbuh bersama dengan anak lain akan sangat membantu Lin Lin. Lang Yue setuju, akhirnya menunjukkan sedikit senyum. Dengan cara ini, makan malam keluarga yang akrab diakhiri dengan suasana seperti itu. Tapi sekali lagi, kemampuan makan Tang Wulin dan Na-Er mengejutkan pasangan suami istri itu. Untuk membesarkan kedua anak ini, pertama-tama mereka harus menghadapi masalah apakah mereka dapat memberi makan mereka berdua. Setelah makan malam, Lang Yue dan Tang Ziran membahas topik tersebut dan memutuskan bahwa dia akan pergi dan mencari pekerjaan juga. Jika mereka hanya mengandalkan penghasilan Tang Ziran, akan sangat sulit bagi mereka untuk hidup. Lihat, Na-Er, ini adalah jiwa bela diri saya. Tang Wulin mengangkat tangannya dengan susah payah, memperlihatkan untaian rumput kecil berwarna biru yang perlahan berputar di telapak tangannya. Bersamaan dengan cahaya biru redup, itu juga memancarkan energi bergelombang yang lembut. Penuh keajaiban, Na-Er memainkan Blue Silver Grace di telapak tangannya. Kakak laki-laki, apakah saya akan memiliki jiwa bela diri di masa depan juga? Tang Wulin menjawab, tentu saja. Setiap orang memiliki jiwa bela diri mereka sendiri. Tunggu saja sampai Anda berumur 6 tahun, maka Anda bisa membangkitkan jiwa bela diri Anda pada hari kebangkitan tahun depan. Saya lelah, saya tidak bisa mengangkat tangan lagi. Saya akan pergi tidur. Kamu juga harus tidur lebih awal. Bahkan ketika dia berbicara, Tang Wulin sudah berbaring di tempat tidurnya. Dalam beberapa saat yang singkat, napasnya menjadi stabil dan dia tertidur lelap. Na-Er dengan bodoh menatapnya. Dia benar-benar ingin mengingat beberapa ingatannya, tetapi pikirannya terus kabur dan dia tidak dapat mengingat apapun. Setelah dia berbaring di tempat tidurnya, tidak lama kemudian dia juga tertidur. Di tengah malam, pintu kamar Tang Wulin dan Na-Er terbuka dan Tang Ziran masuk. Dia pergi dan berlutut di samping tempat tidur putranya, mengeluarkan botol obat yang diberikan Mang Tian kepada Lang Yue. Bersiap untuk mengoleskan obat ke seluruh lengan putranya, dia menarik lengan baju Tang Wulin. Dia menekan tombol di bahunya sendiri, menyalakan lampu kecil di bahunya, yang mulai bersinar langsung di lengan Tang Wulin. Tang Ziran terkejut saat melihat lengan Tang Wulin. Dia heran mengetahui bahwa lengan putranya tidak memar. Sebaliknya, dibandingkan dengan apa yang dijelaskan Lang Yue, itu tampak sangat normal. Dia dengan hati-hati membuka telapak tangan Tang Wulin. Telapak tangannya cerah dan bersih seperti batu giok, tanpa memar sedikit pun. Terkejut, Tang Ziran buru-buru menarik lengan baju putranya yang lain. Kondisinya sama persis dengan yang lainnya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, kedua lengan putranya terlihat sama sekali tidak terluka. Tang Ziran tahu bahwa istrinya tidak akan membohongi dirinya sendiri. Namun, mengapa memar dan luka yang seharusnya hilang? Apa penyebabnya? Mungkinkah? Apakah itu efek dari jiwa bela diri putranya? Ada beberapa jiwa bela diri khusus yang mampu menyembuhkan diri sendiri secara otomatis, tapi dia belum pernah mendengar rumput Blue Silver memiliki kemampuan seperti ini. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa di bawah rambut hitam Tang Wulin, dahinya memiliki pola urat emas redup yang diam-diam memudar. Tang Ziran duduk di sana dan merenung sejenak. Melihat botol obat di tangannya dan kemudian ke lengan putranya, matanya bersinar dalam kontemplasi. Setelah beberapa saat, dia menyimpan botol obat dan meninggalkan ruangan.
Akan lebih baik jika menyelidiki keadaan putranya di pagi hari. Dini hari, Tang Wulin bangun pagi-pagi sekali. Setelah mandi, dia berlari ke dapur untuk membantu pekerjaan ibunya. Meskipun dia belum tahu cara memasak, dia masih bisa membawa mangkuk dan piring. Lin Lin, apakah lenganmu masih sakit? Hati Lang Yue mulai sakit lagi begitu dia melihat putranya begitu bijaksana. Hah, mereka sepertinya tidak terluka sama sekali. Tidak ada yang terlalu serius, Tang Wulin menanggapi sambil mengayunkan lengannya. Rasa sakit dari kemarin sudah benar-benar hilang, seolah-olah tidak pernah ada sejak awal. Terlebih lagi, dia merasa lengannya bahkan lebih kuat sekarang. Nada suara Lang Yue rileks. Tampaknya obat yang diberikan Paman Mang Tian kepada kami kemarin cukup bagus. Jika sudah seperti ini, maka ibu bisa tenang. Setelah kamu tertidur kemarin, ayah pergi dan mengoleskan obat ke lenganmu. Tepat ketika dia meninggalkan kamar mereka, Tang Ziran mendengar percakapan ini. Dia sama sekali tidak mengolesi obat. Mungkinkah jiwa bela diri putranya telah bersemangat, memicu kemampuan pemulihan diri serta tumbuh lebih kuat? Tidak mungkin Blue Silver Grass memiliki efek seperti ini. Sepanjang sarapan mewah mereka, rumah kecil mereka ini dipenuhi dengan sorak-sorai dan tawa. Ayah, cepat bawa aku ke sekolah. Kami belajar tentang jiwa bela diri hari ini. Ayah, saya terlalu lelah kemarin dan saya lupa untuk bermeditasi. Ingatkan saya saat saya pulang nanti untuk bermeditasi. Aku, Tang Wulin, pasti harus menjadi master jiwa yang kuat.